ada tulisan. Belum. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan materi tugas IHT yang kita laksanakan mulai tanggal 13 sampai 24 Juli 2021 di P4TK ini. Saya mengambil materi tentang perangkat pelayanan. Pada unit modul ini memiliki tujuan pada akhirnya di akhir sesi ini peserta mampu mengidentifikasi jenis strategi Di akhir sesi ini, peserta diharap mampu mengidentifikasi jenis strategi layanan BK sesuai dengan kebutuhan peserta didik sekolah. Yang kedua, dapat menjelaskan pemahaman teknologi dalam layanan BK. Yang ketiga, mampu menjelaskan layanan BK dalam konteks sekolah penggerak di setiap jenjang yang diampu. Menjelaskan cara menyusun rencana operasional layanan BK. Kemudian yang kelima adalah menyusun draft RPL atau rencana pelaksanaan layanan BK. Agenda belajar yaitu tentang strategi layanan BK, pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan BK dengan konteks sekolah penggerak, rencana operasional, action plan, rencana pelaksanaan layanan RPL. Namun pada kesempatan ini saya hanya memberikan penjelasan tentang strategi layanan BK. Mengambil tema strategi layanan BK saja. Strategi layanan BK. Sebelum kita menguraikan lebih lanjut tentang BK, tentunya kita bisa mengukur apa strategi layanan yang sudah Anda lakukan dalam pelayanan BK. Yang kedua, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Hal seperti ini tentunya yang bisa menjawab adalah Bapak Ibu sendiri. Strategi layanan BK, di sini ada 4 komponen program BK. Di mana program BK di sini sebelum kita menguraikan 4 komponen, tentunya kita harus tahu dulu apa strategi yang pengertian dari strategi itu. Kalau kita lihat dari materi itu, di situ terdapat gambar catur, permainan catur. Nah, kalau kalian bayangkan, apa kaitannya dengan strategi catur ini? Nah, catur, dalam permainan catur tentunya memiliki strategi, sehingga di sini digambarkan sebagai gambaran utama dari strategi dalam pelayanan BK. Strategi merupakan sebuah cara yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi pelayanan BK menggunakan pendekatan yang melibatkan keluarga sejak
proses awal penerimaan murid dan melibatkan masyarakat sebagai mitra untuk upaya pencegahan dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Paradigma bimbingan dan konseling telah bergeser dari pendekatan krisis ke pendekatan perkembangan yang sangat mengedepankan upaya pencegahan dan pemberian pelayanan untuk semua peserta didik. Sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi apa yang akan digunakan dengan melihat jenis masalah, jumlah peserta didik, kemudian capaian berkomunikasi, dan lain-lainnya. Dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, terdapat 4 komponen program ini, yaitu yang pertama adalah pelayanan dasar. Yang kedua adalah perencanaan individu. Yang ketiga adalah pelayanan responsif. Kemudian dukungan sistem. Pada dukungan sistem ini berkaitan dengan manajemen program dan personalia dan pengorganisasiannya. Sehingga manajemen program dan personal pengorganisasian ini tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah pelayanan dasar. Dalam pelayanan dasar juga terdapat 4 strategi, di mana pelayanan ini dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menggunakan bimbingan klasikal. Yang kedua dapat kita gunakan dengan bimbingan kelompok. Yang ketiga, bimbingan kerjasama dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Yang keempat, kerjasama dengan orang tua. Supaya lebih jelas, di sini kami uraikan apa saja yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan bimbingan klasikal. Yang pertama adalah pelayanan dasar. Pelayanan dasar ini diperuntukkan bagi semua peserta didik. Kemudian yang kedua, pelayanan yang diberikan oleh pelayanan orientasi ini dan informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik. Kemudian yang C adalah pelayanan orientasi dilaksanakan pada awal tahun pelajaran bagi para peserta didik baru, sehingga memiliki pengetahuan yang utuh tentang sekolah yang dimasukinya. D adalah pelayanan informasi. Ini diberikan kepada para peserta didik tentang berbagai aspek kehidupan yang dipandang penting bagi mereka, baik itu melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak maupun elektronik seperti buku, brosur, pamflet, majalah, dan internet. Kemudian yang E adalah waktu pelaksanaan dengan tatap muka langsung dan terjadwal dengan peserta didik kelas setiap minggu 1 jam pelajaran. Nah, itulah tadi persyaratan apabila kita melaksanakan bimbingan klasikal. Berikutnya adalah bimbingan kelompok. Jika kita melakukan bimbingan kelompok, yang harus kita perhatikan yang pertama adalah pelayanan bimbingan dilaksanakan untuk merespon kebutuhan dan minat
para peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil. Nah, kelompok kecil ini bisa terdiri dari 5 sampai 10 orang. Kemudian yang kedua, topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini adalah masalah yang bersifat umum dan tidak rahasia. Yang C atau yang ketiga adalah pelayanan bimbingan kelompok ditujukan untuk mengembangkan keterampilan atau perilaku baru yang lebih efektif dan produktif. Kemudian yang D, waktu pelaksanaan kerjasama menyesuaikan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi syarat bimbingan kelompok ada 4 tadi yang harus diperhatikan. Berikutnya, bimbingan yang dilaksanakan secara kerjasama dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Guru BK menyusun program kegiatan yang akan melibatkan wali kelas dengan guru mata pelajaran. Yang kedua, kerjasama dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang peserta didik, membantu memecahkan masalah peserta didik, dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran, antara lain, yang pertama adalah membantu peserta didik menentukan pilihan mata pelajaran yang diminati. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah agar tercapai keadaan yang lebih baik. Yang ketiga, memahami karakteristik peserta didik yang unik dan beragam. Yang keempat adalah menandai peserta didik yang diduga bermasalah. Yang kelima, membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar melalui program remedi. Yang keenam, mereferal atau mengalih tangankan suatu perkara peserta didik yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang kaitan mata pelajaran dengan bidang kerja atau karier yang diminati peserta didik. Yang kedelapan, memahami perkembangan dunia industri atau perusahaan sehingga dapat memberikan informasi yang luas kepada peserta didik tentang dunia kerja, tuntutan keahlian kerja, suasana kerja, persyaratan kerja, dan prospek kerja. Yang kesembilan, menampilkan pribadi yang matang, baik dalam aspek emosional, sosial, maupun moral spiritual. Hal ini penting karena guru merupakan figur sentral bagi peserta didik. Yang ke-10 adalah waktu pelaksanaan kerjasama menyesuaikan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi persyaratan untuk konseling kerjasama dengan guru mapel atau wali kelas ini persyaratannya cukup banyak sehingga perlu kita cermati lagi. Yang keempat adalah kerjasama dengan orang tua. Hal ini digunakan untuk meningkatkan kualitas peluncuran program bimbingan. Guru BK perlu melakukan kerjasama dengan para orang tua peserta didik, antara lain dengan cara yang pertama adalah kepala sekolah atau komite sekolah mengundang para orang tua untuk datang ke sekolah, yang pelaksanaannya dapat bersamaan dengan pembagian rapot. Yang kedua, sekolah dapat menggunakan teknologi media virtual untuk kegiatan
pertemuan atau kerjasama lainnya dengan orang tua. Yang ketiga, sekolah memberikan informasi kepada orang tua melalui surat elektronik tentang kemajuan pelajar atau masalah peserta didik. Yang keempat, orang tua diminta untuk melaporkan keadaan anaknya di rumah ke sekolah, terutama menyangkut kegiatan belajar dan perilaku sehari-hari. Kemudian yang kelima, waktu pelaksanaan dapat dijadwalkan setiap akhir semester atau bersifat insidental, menyesuaikan dengan kebutuhan. Saya kira itu yang saya bahas pada hari ini. Nah, mungkin ada yang ingin menanggapi dari apa yang sudah saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu. Ini mau nanya, Bu. Ya. Apa yang diperlukan untuk Monggo, membuat Bapak. strategi layanan BK? Apa yang diperlukan untuk membuat strategi layanan BK, Bu? Dalam pembuatan strategi layanan BK, kita lihat dulu apa permasalahannya, apa strateginya. Nah, kita mau mengadakan strategi apakah itu bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok, atau kita kerjasama dengan wali kelas, guru mapel, atau kerjasama dengan orang tua. Nah, itu tentunya akan dilihat dari kepentingannya, kepentingan dari peserta didik kita. Kalau sifatnya itu umum, maksudnya tidak rahasia, ini bisa dilaksanakan dengan bimbingan secara klasikal. Kemudian kalau sifatnya umum namun tidak secara keseluruhan, maka bisa dilaksanakan dengan bimbingan kelompok yang memiliki permasalahan yang sama dari beberapa orang bisa dikumpulkan menjadi satu kelompok seperti itu. Monggo yang lain. Matur suwun, Ibu. Sami-sami. Monggo Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Nek tidak ada, nggih, monggo saged diakhiri, Ibu. Nggih. Sedikit Pak, sedikit Bu Jati menyimak dan mengikuti pemaparan Ibu pada kali ini. Ini saya kira sudah cukup mewakili materi yang sampaikan. Cuman memberikan satu pandangan. Oh ya, terima kasih. Ya. Tadi yang bisa saya dan bisa membawa manfaat bagi peserta didik kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak. Monggo rekote saged ditutup riyin. Sudah, Pak. Sudah tertutup.